Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mengucapkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kekuatan, kesempatan, dan kesehatan untuk hadir di ruangan ini untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Tetapi sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa, teman-teman. Silakan ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Oke, apa ada yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Oke, anak-anak sekalian, ketika proses pembelajaran berlangsung hari ini, Pak Guru mengharapkan kalian memperhatikan proses pembelajaran supaya ada ilmu yang kalian dapatkan, ada manfaat yang bisa kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Tapi di samping itu juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kamu ketika kamu perhatikan. Karena ketika kamu tidak perhatikan proses pembelajarannya, maka pasti tidak ada yang kamu dapatkan, tidak ada manfaat yang bisa kamu dapatkan. Tapi kalau kamu perhatikan, insya Allah ada ilmu atau wawasan kamu bisa bertambah. Jadi harus diperhatikan ya. Kalau kemarin kita sudah di minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, silakan ada. Tentang teks, slogan, iklan, dan poster. Oke, bagus sekali. Jadi kemarin kita bahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Materinya itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Ya, silakan Fadil. Menjelaskan tentang iklan yang ditonton di televisi, tentang iklan sampo. Ya, menjelaskan tentang iklan yang sudah kamu nonton, tentang iklan sampo. Bagus sekali. Selain iklan sampo, apa lagi yang kamu nonton kemarin? Saya, Pak, Ya, silakan. tentang iklan bedak Korda yang bikin glowing, Pak. Iya, bagus sekali. Berapa sulit Dore ini? Ya, masih ingat ya? Oke, jadi kemarin kita sudah membahas tentang tes iklan, slogan, dan poster. Di mana dalam materi kemarin itu ada yang sudah menampilkan hasil tontonannya tentang iklan sampo dengan iklan Wardah yang bikin glowing ya. Ada yang sudah pakai bedak Wardah di sini? Belum, Oh, Pak. alhamdulillah. Jangan pakai dulu ya, karena kalian masih di umur muda, jadi jangan pakai yang kayak begitu. Takutnya jangan sampai di produknya itu ada bahan-bahan yang belum bisa kamu pakai dengan di umur kamu yang seperti sekarang. Oke, kalau kemarin kita membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster, hari ini juga kita akan membahas tentang teks. Hanya bedanya hari ini kita tetap bahas tentang iklan. Kita akan bahas tentang teks eksposisi. Tiga. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran majalah yang diperdengarkan atau dibaca dengan indikator menganalisis struktur teks eksposisi dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran menelaah struktur teks eksposisi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur teks eksposisi. Ya, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, siapa yang pernah dengar atau mungkin sudah pernah mempelajari? Kan kemarin sudah Pak Guru sampaikan kita hari ini belajar tentang teks eksposisi. Mungkin ketika kamu pulang di rumah sudah ada yang Mungkin sudah ada yang mencari tahu tentang teks eksposisi itu tentang teks eksposisi itu apa? Ada yang mengerti? Saya, Pak. Oke, silakan. Teks persoalan yang disampaikan kepada pembaca yang diikuti oleh gambar. Oke. Teks persoalan yang diikuti oleh gambar ya. Iya. Oke, bagus sekali. Oke, ada yang lain selain jawaban Repa? Saya, Pak. Ya, silakan. Masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Iya, bagus sekali. Jadi dari dua jawaban teman kami itu
sebenarnya sedang mewakili mewakili jawaban dari teks eksposisi. Ini berarti dua orang ini belajar ya. Ketika kemarin saya sampaikan materi selanjutnya, ternyata pas pulang alhamdulillah sudah yang pelajari. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi persoalan atau masalah yang disampaikan kepada pembaca atau khalayak, agar ketika membaca tentang teks eksposisi, membaca tentang materi itu, maka pembaca mendapatkan sebuah manfaat atau mendapatkan pengetahuan dari membaca teks eksposisi. Sekarang perhatikan, Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian perhatikan. Nanti setelah kita perhatikan video ini, kita akan menentukan apakah ini masuk kategori teks eksposisi atau tidak. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan 3 orang sahabat, yaitu Danu, Tommy, dan Zahra. Kamu dengar suara lonceng nggak? Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Saya bisa, Bu. Saya juga bisa, Bu. Mereka selalu hidup bersama-sama sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Hari ini kita belajar di mana? Di rumah kamu aja, Nu. Oke deh. Besok jangan lupa kita ke laboratorium loh. Jam 2 ya. Memasuki tingkat sekolah menengah, Tommy dan Zahra selalu berprestasi di kelasnya. Tetapi prestasi Danu tidak seperti kedua temannya. Hai coy, apa kabar nih? Baik, friend. Coba ini. Wah, makasih coy. Hei Dan, besok kamu jadi ikut camping nggak? Ya, aku ikut. Tommy, semua sudah pada siap? Siapa Guru? Selamat ya. Terima kasih, Pak. Dan kamu jangan sedih, masih ada kesempatan kok. Hei, kalian juga daftar di sini? Iya dong, kita kan janji akan selalu bersama. Kebersamaan mereka masih terus berlanjut hingga perguruan tinggi. Pada saat inilah Danu mencoba menggunakan narkoba. Dan prestasi Danu pun semakin menurun. Jajar antara titik DE dan titik BC berikut ini. Ya ampun. Ketika Tommy dan Zahra lulus dengan prestasi yang baik, Danu justru semakin terpuruk karena narkoba. Selamat ya, selamat bergabung di perusahaan kami. Setelah lulus perguruan tinggi, Tommy dan Zahra berhasil mendapatkan pekerjaan Selamat ya. sesuai dengan keinginan mereka. Asik, terima kasih, Pak. Gimana kalau nanti kita ketemu di kafe biasa? Oke, jam berapa nih?
bagusnya pulang kantor aja. Gimana? Hai Tom, mana Danu? Tahu, belum datang kan? Penggunaan narkoba yang berlebihan akhirnya membuat Danu overdosis dan mengakhiri hidupnya. Orang tua Danu pun memberikan kabar berita kematian Danu kepada kedua sahabatnya. Narkoba telah banyak menelan korban jiwa. Hindarilah dan jangan coba-coba. Oke, sudah diperhatikan videonya semua? Sudah dinonton semua? Kenapa suaranya banyak sekali? Sudah dinonton? Bagus sekali. Dari video yang ditampilkan tadi, apakah video tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi? Ya Pak, Ya, silakan Nabil. tentang masalah narkoba Pak. Iya, termasuk ke teks eksposisi narkoba ini atau tidak? Termaksud. Termasuk, oke, bagus sekali ya. Jadi contoh video tersebut itu masuk dalam kategori teks eksposisi. Mungkin Nabil bisa menjelaskan kenapa bisa disebut dengan teks eksposisi? Karena apa nih? Karena ada pembuka, ada pengisi, dan ada penutup Pak. Oke, katanya ada pembuka, ada isi, oke, ada penutup. Ya betul sekali ya, bagus sekali Nabil. Jadi kata Nabil, video tadi termasuk ke dalam teks eksposisi karena katanya ada pembuka, ada penutup, ada isi. Ya, di mana di dalam video tadi memang itu dalam termasuk kategori bukan termasuk kategori tapi memang teks eksposisi. Kenapa? Karena di dalam video tadi ada sebuah masa kasih nyaring, ada ada masalah. Oke, kan tadi dibahas tentang narkoba ya. Apakah dari tiga tokoh tadi memerankan tentang bahaya narkoba, apakah narkoba ini berdampak buruk bagi penggunanya atau tidak? Saya Pak, Ya, silakan. tidak boleh mendekati apalagi menggunakan narkoba. Iya, beri aplaus dulu. Jadi betul sekali ya. Betul sekali. Jadi dalam video tadi itu memberitahu kepada kita untuk tidak boleh mendekati, apalagi sampai menggunakan narkoba. Karena temanmu tadi, karena narkoba itu dapat merusak masa depan dan juga menyebabkan apa tadi? Kematian. Iya, dan menyebabkan kematian. Bisa-bisa hilang kamu punya nyawa kalau kamu pakai narkoba. Jadi tidak boleh pakai narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Iya, bagus sekali. Oke, karena alhamdulillah kamu sudah mulai mengerti hari ini. Karena kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi, maka sekarang perhatikan. Ya. Tadi sudah terjawab ya teks eksposisinya ya. Sekarang di dalam teks eksposisi itu terdapat struktur teks eksposisi, di mana struktur itu bagian teks eksposisi terbagi atas 3. Ada tesis, argumentasi, kemudian ada penegasan ulang ya. Pak Guru agak ragu nih. Jadi tesis ini mungkin hampir sama dengan yang dibilang Nabil tadi. Dibilang Nabil ada pembuka ya. Itu tesis bisa kita andaikan sebagai pembuka. Kemudian argumentasi itu bisa kita biasa disebut dengan isi. Kemudian penegasan ulang itu biasa disebut dengan Ya, biasa disebut dengan penutup. Jadi perhatikan ya, tesis itu adalah bagian awal atau pembuka. Di dalam pembuka itu terdapat gagasan utama atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan tema. Inti dari pokok pembicaraan itu berada di tesis, ya, berada di gagasan utama. Sedangkan untuk argumentasi yang disebut dengan isi yang dibilang teman tadi, bagus sekali. Di isi itu adalah penjelasan dari gagasan utama tadi, penjelasan dari tesis tadi itu ada penjelasannya di argumentasi. Ada pendapatnya yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang tesis tadi. Kemudian di penegasan ulang atau yang disebut teman juga tadi penutup,
Di penegasan ulang tadi itu adalah dia mengulang kembali atau menegaskan kembali bahwa bahaya dari yang kita ambil contoh tadi bahaya dari narkoba itu diulang kembali sih diberikan penegasan. Ketika kamu menggunakan narkoba maka kamu akan mati atau masa depanmu akan hancur. Ya. Jadi penegasan itu diberikan diulang kembali, diberikan penegasan itu bahwa tidak boleh kamu pakai narkoba. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. apakah tesis sama dengan judul? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa jawab, apakah tesis sama dengan judul? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Tidak ya? Oke, tidak. Bisa jelaskan? Bisa jelaskan? Ya Pak. Tidak, oke. Baik, walau tidak bisa dijelaskan, tapi jawaban pertamanya memang alhamdulillah sudah benar ya. Jadi tesis dan judul itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau tesis itu biasa disebut dengan gagasan utama, di mana gagasan utama itu disebut dengan tema. Nah, sedangkan judul itu juga berbeda dengan tema, berbeda dengan tesis. Kalau judul itu berada di atas kerangan atau dia dinamakan dari kepala karangan. Ya, belum tentu mewakili keseluruhan dari sebuah cerita. Tetapi kalau tesis atau gagasan utama itu adalah pokok persoalan atau gagasan utama atau inti dari pembicaraan itu ada di tesis atau di gagasan utama. Jadi berbeda ya, tema tesis dan judul itu berbeda. Oke, masih ada pertanyaan sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Jangan ragu-ragu. Oke, kalau kamu sudah mengerti, maka sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kita akan mengerjakan LKPD, di mana dalam mengerjakan LKPD ini kita akan mengerjakan tentang struktur teks eksposisi. Jadi nanti ada bahan bacaan yang akan diberikan. Kamu akan menentukan tentang tesis, argumentasi dan penegasan ulang yang ada di dalam teks LKPD. Tetapi teksnya itu sudah berbeda, sudah bukan video lagi ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD ini, terlebih dahulu kita akan membentuk kelompok. Kalian akan dibentuk dalam 5 kelompok. Karena jumlah kita ada 20 orang ya, satu kelas? Ya, ada 20 orang. Maka kita akan bentuk 5 kelompok. Nah, kita akan bentuk 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri atas 4 orang ya. Ada 4 orang. Kita akan bagi kelompok berdasarkan jenis bunga. Bunga apa yang bagus? Dari kelompok 1 bunga apa yang bagus? Melati. Bunga? Melati. Oke, bunga melati. Kita ambil bunga melati. Jadi yang mendapatkan bunga melati berarti kelompok 1. Kemudian yang kedua kita ambil bunga apa? Mawar. Oke, bunga mawar. Bagus sekali. Kelompok 2 bunga mawar. Kelompok 3 bunga apa kita ambil? Matahari. Oke, bunga matahari. Yang keempat bunga apa? Kamboja. Kamboja. Yang terakhir bunga apa? Anggrek. Oke, anggrek ya. Jadi ingat ya. Untuk bunga melati itu kelompok 1. Untuk bunga mawar itu kelompok 2. Untuk bunga matahari itu kelompok 3. Untuk bunga Kamboja itu kelompok 4. Untuk bunga anggrek itu kelompok 5. Jadi caranya adalah teman yang pertama akan memberikan nama bunga dari bunga melati, mawar, matahari, Kamboja dan anggrek. Setelah itu diulang lagi melati dan seterusnya. Maka siswa yang mendapatkan jenis bunga melati itu termasuk kelompok 1. Siswa yang mendapatkan jenis bunga mawar maka termasuk kelompok 2. Bunga matahari termasuk kelompok 3, bunga Kamboja termasuk kelompok 4, dan bunga anggrek termasuk kelompok 5. Iya, kelompok 5. Ketika nanti sudah terbentuk kelompoknya, maka posisi tempat duduknya untuk kelompok 1 akan buat tempat di sini ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di bagian sini, kemudian kelompok 3 di bagian sini, kelompok 4 dan yang paling belakang itu adalah kelompok 5. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu mari kita mulai. Silakan sebutkan jenis bunga pertama. Melati. Mawar. Matahari. Kamboja. Anggrek. 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 Oke, bagus sekali. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya berdasarkan jenis bunganya. Silakan.
Ini saya di sini. Oke, yang sudah kelompok ya, teman-teman silakan. Mana? Di sini kan. Mulai dari kelompok 1 ya. Nomor berapa ini? Silakan dijawab pertanyaannya. Nanti tulis di buku catatannya. Silakan di buku catatannya ditulis. Sudah dapat semua? Ya, Pak. Ini bagi-bagi, siapa yang jawab pertanyaan ini, terus ada yang nomor apa dijawab pertanyaan ini. Kalau tidak akan ada yang nanti nanti kamu punya ini, kami cari lagi ini. Nanti bahasakan tentang nanti prosesnya. Silakan yang belum bisa ada. Silakan Pak. Ini kedua pertanyaannya, silakan perhatikan. Ini pertanyaannya yang ada satu, kemudian dua, empat, lima. Kan ini yang kamu kan tulisan media, kan kami cari yang ada di sini. Apa kata bendanya, kata benda, nanti sebentar pada yang bacakannya. Bagi saja, bagi-bagi. Apakah pertanyaan satu yang jawab ini, pertanyaan dua ini, atau tiga ini, atau pertanyaan ini? Ya, bisa. Silakan ditulis di buku catatannya ya. Tulis di buku catatannya. Pertanyaannya ini. Kalau yang membaca, silakan. Atau kamu tulis saja, nanti yang baca jangan tulis. Nanti yang baca kok, bagi saja.
kembali jangan kembali banyak kembali yang kembali Kenapa Nanda? Nanti masing-masing perwakilan kelompok satu orang akan menampilkan hasil diskusinya di depan. Nanti kelompok lain akan menanggapi ya. Yang jawabannya berbeda nanti bisa menanggapi jawaban dari kelompok yang tampil. Kelompok satu mana yang kelompoknya yang tampil? Kelompok masing-masing kelompok sudah ada.
Ingat maskernya ya. Kalau ada yang mengerti nanti tanyakan ya. Tiga.
Oke, 1 menit lagi ya. Oke, bisa kita mulai ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang perhatikan, sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kalau begitu, silakan masing-masing perwakilan kelompok akan menampilkan hasil diskusinya di depan. Kemudian kelompok lain, jika ada pertanyaan yang berbeda, jika ada jawaban yang berbeda, Anda bisa menanggapi penampilan dari kelompok yang tampil. Bisa dimengerti? Bisa. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok lain silakan perhatikan. Jika ada jawaban berbeda, silakan tanggapi dari penampilan kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur binatang peliharaan. Untuk memelihara ikan hal pertama
akuarium harus ditata sehingga mungkin dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan begitu, ikan-ikan akan merasa betah. 2. Argumentasi. Cara pemeliharaan. Dalam memberi makan, ikan harus teratur. Jangan terlalu banyak karena akan membuat air keruh dan ikan akan mati. 3. Penugasan ulang. Kata akuarium. Akuarium juga dapat diletakkan di ruang tamu karena hal ini dapat memberikan nilai tambah, yaitu membuat asri suasana dan juga memberikan kesegaran bagi orang yang melihat. Apakah ciri bagian teks eksposisi yang disebut tesis? Nomor 3, apakah ciri bagian teks eksposisi yang disebut argumentasi? 4, bagaimanakah ciri bagian teks eksposisi yang disebut penegaran ulang? Jawab. Nomor 1, meyakinkan pembaca. Nomor 2, membahas persoalan tanpa memihak pada siapapun. Nomor 3, menggunakan kata pengurangan. Kata benda. Nomor 1, akuarium, air, dan ember. Kata kerja, memelihara, membersihkan, memberi makan. Kata sifat, kecil, besar, baik. Kata keterangan, suasana asri, kesegaran, dan bersemangat. Ya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Tidak ada. Tidak ada tanggapan ya? Oke, kalau begitu Pak Guru menanggapi ya. Jadi penampilannya sudah bagus tadi, tapi untuk penyebutan soal dan jawabannya tadi itu agak ini. Maksudnya pada saat kamu menyebutkan jawaban harusnya setelah menyebutkan soal juga menyebutkan jawaban. Jangan soalnya dibaca 1 sampai 4 kemudian dibaca jawabannya 1 sampai 4. Akhirnya kita agak keliru. Bisa ya, untuk selanjutnya diperbaiki ya. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Saya kira ini kelompok 2 yang mau tampil. Fadil silakan. Oke, bagaimana kelompok 2? Silakan. Ya. Kenapa lama sekali di kelompok 2? Atau kita ke kelompok 3 dulu ya? Setelah kelompok 3 baru kita kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Ya, kita ke kelompok 3 dulu, silakan. Masih diskusi tingkahnya di kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pembukaan basis binatang peliharaan menjelaskan kegiatan binatang peliharaan manusia. Analisis kalimat. Ikan merupakan salah satu binatang yang biasa dipelihara oleh manusia. Argumentasi yang berisi secara memelihara ikan, memberi makan ikan teratur di akuarium tempat tinggal ikan. Analisis kalimat. Untuk memelihara ikan, hal pertama yang harus disediakan yaitu akuarium. Struktur penugasan ulang bentuk 1 kata akuarium, 2 kegiatan caranya. Analisis kalimat. Akuarium juga dapat diletakkan di luar kamu karena hal ini dapat memberikan nilai tambahan yaitu membuat asri sesuatu dan juga memberikan kesegaran bagi orang yang
pada siapapun. 2. Bersifat objektif pada persoalan. 3. Membahas persoalan dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak terlihat pada ucapan. 4. Menggunakan berbagai teks eksposisi yang disebut penugasan ulang dan menggunakan kata pengulangan. Kalimatnya ada yang diulang. Carilah kedekatan terdapat pada teks eksposisi, memeliharakan dan kelompokkan sesuai dengan kelas katanya sifat pada kalimat. Kata benda, akuarium, ember. Kata kerja, memelihara ikan, memberi makan ikan. Kata sifat, kecil, baik. Kata keterangan, ikan asin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada. Oke, saya yang tanggapi ya. Pada saat membacakan harusnya suaranya lebih nyaring supaya apa yang disampaikan bisa didengar dari kelompok lain ya. Tapi penampilannya secara keseluruhan sudah bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 2 sudah siap atau kelompok 4 langsung? Nanti sebentar kelompok 2. Kelompok 4 dulu ya. 2. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Ilmi Padel. Oke. Padel langsung kita ke kelompok 4 dulu ya. Ke kelompok 4 dulu ya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Kita ke kelompok 4 dulu. Ya. Ya, silakan kelompok 4 dulu. Setelah kelompok 4 baru Kelompok 2. ya, silakan. 1. Tentukan struktur teks eksposisi yang berjudul memelihara ikan. Struktur pembukaan tesis. Ikan binatang peliharaan manusia. Ikan merupakan salah satu binatang yang biasa dipelihara oleh manusia. 2. Argumentasi. Akuarium tempat tinggal ikan. Dalam memberi makan ikan harus teratur. Jangan terlalu banyak karena akan membuat air keruh dan ikan akan mati. 3. Penugasan ulang penutup. Hobi memelihara ikan. Akuarium juga dapat diletakkan di ruang tamu karena dapat membuat suasana asri dan juga memberikan kesegaran bagi orang yang melihat. 2. Apakah ciri bagian teks eksposisi yang dibuat dari tesis? Jelaskan. 1. Memuat fakta kenyataan. 3. Apakah ciri bagian teks eksposisi yang disebut argumentasi? Jelaskan. Membahas persoalan dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak memihak pada apapun. 4. Bagaimana ciri bagian teks eksposisi yang disebut penugasan ulang? Jelaskan. Menggunakan kata pengulangan. 5. Carilah 3 kata yang terdapat pada teks eksposisi memelihara ikan dan kelompokkan sesuai dengan kelas katanya. Isikan pada tabel berikut. Kata benda, akuarium, ember. Kata kerja, memelihara ikan. Kata sifat, kecil. Kata keterangan, suasana asli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain yang pada tanggapan? Tidak ada. Oke, jangan takut. Ya, silakan Anda. Oke, suaranya. Oke, suaranya katanya naik turun. Jadi harusnya nanti harus diatur intonasinya ya. Ya.
terima kasih ya sudah berikan komentar. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 sudah berikan komentar. Untuk selanjutnya bisa diperbaiki dari komentar kelompok 1 ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Apa ada komentar dari kelompok lain selain kelompok 1? Tidak ada ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, kelompok 2 sudah siap? Oke, Padel bagaimana? Silakan. Jangan takut Padel. Ayo, kenapa? Bisa kamu baca. Jadi partisan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, itu bisa. Kita bagi ya kelompok 1 sampai yang paling 1. Dosa ya, bisa ya. Beri apa lagi untuk kelompok 2 ini? Bagaimana ini kelompok 2? Atau kamu saja? Kenapa? Jangan takut. Apa yang ditakutkan ini? Takut. Takut, jangan takut. Silakan. Padahal bisa jumpa aja tuh. Ini baik. Ya. Bisa dilihat ini. Kenapa kak? Tidak ada yang mati kalau di atau tidak ada. Silakan. Ayo. Sudah 2 kali beri aplaus ini Padel. Dosanya itu yang itu saja tadi. Ya, itu saja Padel. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1. I. Aslen. Tentukanlah struktur teks eksposisi yang berjudul memenjarakan. Struktur pembukaan tesis. 1. Binatang peliharaan. 2. Jenis-jenis ikan. 3. Ikan binatang peliharaan manusia. Dokumentasi isi cara pemeliharaan ikan. 2. Memberi makan secara teratur. 3. Akuarium tempat tinggal ikan. Penugasan ulang. 1. Kata akuarium hobi memelihara ikan. Berapa kecil bagian teks eksposisi yang disebut tesis? Jelaskan. Memuat fakta kenyataan. Apa kecil bagian teks eksposisi yang disebut argumentasi? Jelaskan. Bersifat objektif pada persoalan. Bagaimana kecil bagian teks posisi yang disebut penegasan ulang? Jelaskan. Menggunakan kata pengulangan kalimatnya ada yang diulang, ada yang diulang. Setelah tiga kata yang berarti pada posisi memadaikan dan kelompokan sesuai dengan kelas katanya isikan pada tanda kutip. Kata benda akuarium, ember, kata kerja, memelihara ikan, kata
kecil besar, kata keterangan kuasa sama. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan. Kelompok lain. Oke, silakan. Oke, pada saat membaca apa lagi? Konsep. Ya. Pada bentuk penampilan selanjutnya bisa diperbaiki ya. Oke. Secara keseluruhan sudah bagus. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1. Tentukan struktur teks eksposisi yang berjudul memelihara ikan. Struktur pembukaan tesis. Ikan binatang peliharaan manusia. Memelihara ikan akan memberi ketenangan dan kesegaran bagi pemiliknya. Begitu juga orang yang melihat. Argumentasi inti. Akuarium tempat tinggal ikan. Setelah akuarium telah diisi dengan air, selanjutnya ikan akan dimasukkan ke akuarium tersebut. Penugasan ulang, penutup. Hobi memelihara ikan. Baik ikan air tawar maupun ikan air laut. 2. Apakah ciri bagian teks eksposisi yang disebut tesis? Jelaskan. Meyakinkan pembaca. 3. Apakah ciri bagian teks eksposisi yang disebut argumentasi? Jelaskan. Membuat persoalan dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak memihak pada siapapun. 4. Bagaimanakah ciri bagian teks eksposisi yang disebut penegasan ulang? Jelaskan. Kalimatnya ada yang diulang. 5. Carilah 3 kata yang terdapat pada teks eksposisi memelihara ikan dan kelompokkan sesuai dengan kelas katanya. Isi pada tabel berikut. Kata benda, akuarium, ember. Kata kerja, memelihara ikan, memberi makan ikan. Kata sifat, kecil, besar. Kata keterangan, suasana asri, kesegaran. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, bagus ya. Iya, Pak. Oke. Jadi dengan berakhirnya penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 5 dari 1, 2, 3 dan 4, jadi penampilannya alhamdulillah semuanya sudah bagus. Hanya ada beberapa kelompok tadi yang ketika tampil ditanggapi itu bisa menjadikan bahan perbaikan ketika untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyebutkan hari ini kita belajar tentang materi apa? Tentang apa? Silakan, Reva. Teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi ilmu apa saja yang kamu pelajari dari dalam teks eksposisi tadi? Yang ada 3 tadi itu apa? Yang ada 3. Yang baru kamu bacakan tadi apa? Ada tesis, apa lagi? Ada argumentasi, apa lagi? 1. Baru tadi kamu sebutkan apa? Ada penugasan ulang ya, ingat itu ya. Jadi ada 3 yang kamu pelajari hari ini. Ada struktur kita mempelajari teks eksposisi, kemudian ada di dalam teks eksposisi ada struktur, ada yang namanya tesis, argumentasi dan penegasan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Untuk pembelajaran hari ini Pak Guru yang cukup. Untuk insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya kita juga akan membahas tentang teks. Kalau kemarin kita bahas tentang teks iklan, berita, kita membahas tentang teks iklan, slogan dan poster. Hari ini kita membahas tentang teks eksposisi. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas masalah teks, tapi berbeda dengan teks hari ini. Yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya adalah teks berita. Ya, apa? Kita akan membahas tentang teks apa? Berita. Kita akan membahas tentang
pertemuan hari ini Pak Guru rasa cukup. Sebelum sebelum kita berdoa hari ini, nanti hasil pekerjaannya yang sudah ditulis tadi nanti silahkan dikumpul ya. Oke, untuk hari pertemuan ini saya kira cukup. Nanti sebelum kamu meninggalkan tempat, sebelum kita bubar sebentar, nanti posisi tempat duduknya nanti diatur kembali seperti semula ya. Iya, Pak. Oke, silakan diatur posisi tempat duduknya seperti semula. Ya, sebelum kita meninggalkan ruangan ini dan sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Pak Guru mau mengingatkan bahwa di masa pandemi saat ini, di masa COVID-19, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian apa lagi? Mencuci tangan. Apa lagi? Menjaga Jarak. Yang terakhir apa? Berolahraga dan makan makanan yang sehat. Oke, bagus sekali. Yang satu lagi ya, jangan lupa untuk selalu tersenyum bahagia ya, karena salah satu ibadah yang termudah itu adalah senyum. Bagi umat Islam itu senyum itu adalah ibadah. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Amin. Ketika Anda pulang, hati-hati di jalan ya. Ketika yang bawa motor, hati-hati ketika berkendara. Yang jalan kaki nanti juga hati-hati dan kendaraan ya. Iya, Pak. Untuk pertemuan hari ini Pak Guru rasa cukup. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ngomongin dulu bisa menjelaskan Pak. Ya, dilihat tadi dulu ya. Kemudian silakan menyusul. Ya, selanjutnya. Hati-hati ya. Oke, silakan. Hati-hati ya.